Selamat bertemu dalam mata kuliah biopsikologi. Pertemuan hari ini merupakan materi pengantar dari kuliah biopsikologi yang akan kita lalui selama 1 semester. Jadi memberikan gambaran tentang ilmu biopsikologi. Beberapa materi yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini adalah pertama terkait dengan apa itu yang maksud dengan biopsikologi ya. Jadi ini lebih definisi tentang biopsikologi. Kemudian kita juga coba flashback ya terkait dengan sejarah biopsikologi, dan ini tentu bersamaan dengan perkembangan keilmuan secara umum ya, perkembangan sains ya. Kita coba flashback lagi. Kemudian kita akan bahas biological explanation of behavior. Nah, ini merupakan penjelasan bagaimana ilmu biologi ya menjelaskan perilaku ya. Jadi kita tahu memang namanya juga biopsikologi. Jadi kita menggunakan frame biologi ya dalam menjelaskan perilaku. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai riset yang ada di biopsikologi. Seperti apa risetnya ya, kemudian apa bedanya dengan riset-riset di bidang ilmu yang lain ya. Kemudian kita akan bahas mengenai divisi ya, divisi yang ada dalam biopsikologi. Jadi memang biopsikologi ini lebih fokus pada keilmuan yang memang didukung oleh riset-riset. Nah, riset biopsikologi ini kemungkinan besar itu akan mengarah kepada salah satu divisi ini. Terakhir, materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan peluang karir ya, atau kesempatan yang akan bisa diikuti oleh seseorang yang memang memiliki minat yang cukup besar di dalam keilmuan biopsikologi. Ya, kita lanjut tentang definisi nih. Apa yang maksud dengan biopsikologi? Jadi biopsikologi adalah studi tentang pengaruh sistem biologi pada perilaku. Ya. Bicara mengenai sistem biologi pada manusia tentu banyak ya, ada sekitar 11 ya. Misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sirkulasi ya. Nah, yang dimaksud dengan sistem biologi di sini adalah sistem saraf ya. Jadi kita fokus pada sistem saraf pusat ya. Jadi kalau sistem saraf itu terbagi dua secara umum, ada saraf pusat dan saraf tepi. Nah, kita fokus pada saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari dua organ utama ya, otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan sentral ya, ibaratkan mesin lah gitu. Nah, di sini kita mengkaitkan bagaimana fungsi otak dan perilaku. Apa yang dimaksud dengan otak di sini boleh juga kita terjemahkan sebagai objek fisik ya, atau juga jaringan kehidupan ya, organ tubuh ya, betul ya, karena memang otak adalah organ dari sistem saraf. Kemudian perilaku. Nah, yang dimaksud dengan perilaku di sini adalah aksi dapat teramati tapi berlalu cepat. Nah, ini menurut buku rujukan, tapi yang perlu dipahami juga, perilaku bukan berarti sesuatu yang kita lihat saja ya. Suatu perilaku yang tidak terlihat, misalnya proses berpikir. Memang dengan kasar mata tidak terlihat, tapi dengan alat, dengan perangkat tertentu ya, sekarang udah canggih ya. Ketika orang berpikir, ketika seseorang sedang membaca, itu bisa teramati, ada perubahan, ada konduktivitas impuls saraf kita yang terjadi pada saat seseorang menjalankan proses berpikir. Jadi memang sesuatu yang bisa teramati seharusnya ya. Jadi biopsikologi berfokus pada hubungan keduanya, berfokus pada otak dan perilaku. Sederhananya, apa yang dimaksud dengan tingkah laku adalah sesuatu yang melibatkan aksi dalam berespon terhadap stimulus. Tentu definisi ini lebih berkaitan dengan frame kita ya, yaitu terkait dengan biologi. Gitu ya. Jadi kita bisa memandang tingkah laku dari perspektif biologi adalah sesuatu yang melibatkan aksi dalam respon terhadap stimulus.
Oke, kita masuk ke historical origin ya. Ini kita coba lihat dari aspek sejarahnya ya, perkembangan bagaimana teori-teori itu berkembang ya, teori tentang perilaku ya, sampai akhirnya kita bicara nanti biopsikologi ya. Di sini ada mentalism, dualism, dan materialism ya, yang 3 utama. Terus untuk yang saat ini dikenal dengan contemporary ya. Pertama yaitu mentalism, tokohnya Aristoteles, Hippocrates, dan Plato ya. Banyak tokoh-tokoh dari Yunani pada zaman itu ya, semuanya mereka memiliki kemampuan ya yang kuat ya terkait dengan pemahaman fenomena ya. Namun memang baru pada tataran filosofis. Apa yang ditawarkan oleh mentalism ya? Semua fungsi intelektual manusia dihasilkan oleh psike, pikiran, mind ya. Jadi psike ini bertanggung jawab atas perilaku ya. Jadi ini dikenal dengan istilah mentalism atau juga monism. Kemudian tahap berikutnya adalah dualism. Dua, berarti ada dua komponen entitas ya. Di sini tokohnya René Descartes ya, tentu ada banyak lagi tokoh yang terlibat di sini, tapi memang cukup terkenal Descartes dengan istilahnya ya, dua entitas, mind and body, dualism ya. Nah, ini dua komponen ini berkomunikasi dalam satu lokasi di otak, yaitu disebut sebagai kelenjar pineal ya. Namun tidak dijelaskan lebih jauh seperti apa metode mereka Descartes ini menemukan kedua komponen ini, bagaimana berkomunikasi, tidak ada penjelasan ya. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu materialism ya. Jadi pandangan materialism ini menganggap bahwa perilaku rasional itu dapat dijelaskan melalui kerja otak dan spinal cord tanpa perlu merujuk pada imateri atau mind ya. Kalau pandangan dualism tadi memang jelas itu dua komponen entitas ya, psike, otak gitu ya, dan perilaku ya, dua hal yang terpisah dan terhubung lewat kelenjar pineal, tapi tidak dijelaskan seperti apa. Nah, tapi kalau materialism ini lebih fokus ke kerja otak. Jadi otak yang memproses sampai akhirnya muncul bentuk perilaku. Jadi ada mekanisme itu yang terjadi ya. Nah, pandangan materialism ini didukung oleh tokoh-tokoh yang berkembang atau yang ada pada zaman itu. Misalnya ini adalah Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya. Inti dari teori evolusi Darwin ini adalah bahwa spesies yang ada sekarang itu tidak lepas dari evolusi dari spesies sebelumnya ya, melalui mekanisme seleksi alam gitu ya. Jadi spesies yang saat ini diawali oleh spesies yang ada sebelumnya gitu. Jadi ada proses yang cukup panjang tentunya, sehingga muncullah pertumbuhan otak ya, yang dimanfaatkan sampai munculnya spesies, dalam hal ini misalnya contoh manusia ya. Nah, ini adalah spesies yang memiliki perkembangan otak yang paling kompleks, yang paling komplit fungsinya. Nah, ini kita bisa lihat dari Triune Brain Theory yang terdiri dari 3 tuh. Kalau bicara mengenai otak itu ada 3 proses. Ada yang otak reptil, otak mamalia, dan otak neokortek. Reptil intinya adalah otak yang paling sederhana, yang fungsinya hanya untuk apakah makhluk hidup ini bisa hidup atau tidak. Apa fungsi utama sistem saraf di situ atau otak di situ, yaitu sistem sirkulasi, sistem pernafasan ya. Itu fungsi daripada otak. Yang kedua, tahap berikutnya atau otak level yang lebih tinggi yaitu otak mamalia. Ya, memang adanya di mamalia, di mana mereka sudah mulai mengembangkan dari fungsi sederhana tadi ditambah dengan fungsi kemampuan terkait dengan emosi ya. Jadi ada area otak yang berkembang yang akhirnya berfungsi terkait dengan fungsi
emosi. Dan yang terakhir adalah otak neokortek ya. Nah, otak ini memiliki fungsi yang lebih kompleks ya. Bisa memproses informasi ya, dan bisa memunculkan bahasa ya. Terus terkait dengan proses kognitif yang lebih kompleks ya. Nah, ini hanya ada pada manusia. Ya. Nah, itu jadi ada proses. Nah, penjelasan teori Darwin ini mendukung materialisme. Kenapa? Karena Darwin menganggap ada proses di situ ya, yang berubah, yang akhirnya terkait dengan pembentukan perilaku. Teori Darwin sebenarnya kompleks, bukan hanya bicara evolusi, tapi juga ada faktor genetik ya, faktor genetik, faktor experience ya, pengalaman yang membentuk bagaimana perilaku itu akhirnya terjadi. Nah, ini dipegang oleh pandangan materialisme. Kemudian kontemporer ya, 50 tahun terakhir lah istilahnya ya, itu kita sebut sebagai contemporary perspective. Nah, ini diawali dengan munculnya buku yang dikeluarkan oleh Donald O. Hebb, yaitu The Organization of Behavior. Poin daripada buku ini menjelaskan terkait dengan perilaku dan fungsi neural ya. Dua komponen ini terkait, di mana yang satunya sepenuhnya disebabkan oleh yang lain gitu ya. Jadi memang ada perilaku itu muncul ya, misalnya kita bergerak, kita berbicara, itu ada yang mengawalinya, penyebabnya gitu. Nah, inilah pandangan yang dipegang sampai saat ini. Ya, ini saya tambahkan ya, pendekatan eksperimen ya. Sebelumnya tokoh filsuf itu ya, yang zaman sebelum Masehi ya, kemudian tokoh Descartes ya, itu lebih ke pendekatan teoritis dan filosofis tanpa adanya penggunaan pengujian secara eksperimen. Nah, salah satu tokoh yang ada di zaman materialism atau pandangan materialism yaitu Franz Joseph Gall ya, terkenal dengan localization of function ya. Apa inti dari pandangan dari Joseph Gall ini adalah fungsi spesifik terlokalisasi pada suatu area khusus di dalam sistem saraf. Jadi, pandangan ini disebut sebagai phrenologi ya. Kita tahu nih, otak kita nih ya dilindungi oleh ada yang namanya tulang tengkorak atau skull ya bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam tulang tengkorak itu ada otak ya. Anda bayangkan otak ya, pernah lihat otak sapi ya? Itu kan ada lekuk-lekukannya ya, seperti itulah otak manusia ya. Ada tonjolannya, ada gyrus, ada sulcus ya. Jadi lembek gitu ya otak kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Joseph Gall adalah membagi fungsi mental ya, dikenal dengan istilah fakultas ya, fakultas ya. Jadi fakultas ini contohnya misalnya terkait dengan fungsi emosi, fungsi memori dan sebagainya. Apa yang dilakukan adalah dengan mengukur tulang tengkorak ya. Jadi tulang yang di luar ini diukur oleh Joseph Gall sehingga diketahui luasnya ya. Dan Joseph Gall beranggapan bahwa area yang lebih besar terkait dengan kemampuan yang lebih luas atau lebih besar istilahnya. Area yang luas akan membentuk tonjolan tulang tengkorak. Artinya gini, ini juga pernah ya kalau kita mengacu kepada pandangan beberapa orang tua kita yang lama, contohnya ini akibat dari temuan atau pandangan dari Joseph Gall ini, bahwa orang yang memiliki jidatnya lebar itu pintar katanya, seperti itu. Nah, tapi belum tentu ya. Jadi pandangan Joseph Gall ini masih banyak dipertanyakan karena apa? Ya, intinya adalah bagaimana mereka tahu ya terkait dengan fungsi atau fakulti yang disebutkan, dijelaskan tadi terkait dengan area tertentu di tulang tengkorak kita gitu. Nah, ini adalah peta ya, peta hasil temuan dari Joseph Gall. Banyak sekali ya di sini ada
ada nomor-nomor tuh ya, kita bisa lihat dari misalnya dari depan itu ada terkait dengan bahasa, nomor 35 individuality, 24 memori, 32 dan seterusnya, banyak sekali ya. Jadi ini adalah peta ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi misalnya ada individu nih, ingin diketahui nih personality atau karakternya, maka akan diukur tulang tengkoraknya, misalkan di sisi mana yang terkait. Kita bicara mengenai kindness, kebaikan gitu ya, diukur. Hasil pengukuran itu kemudian dibandingkan dengan peta yang ada gitu ya. Nah, ini kayak agak sulit dipahami karena kindness sendiri itu adalah term atau istilah yang memang agak sulit untuk bagaimana mengukurnya ya. Sulit didefinisikan bagaimana mengukurnya secara objektif. Jadi para frenologis ini juga gagal untuk mengenali fitur tengkorak yang dangkal sekali ya, tidak banyak mengungkap tentang otak yang mendasarinya. Nah, itu. Jadi, apa yang dilakukan Joseph Gall, di satu sisi memang menjadikan insight bagi para tokoh atau ilmuwan pada saat itu, tapi dari sisi lain juga dianggap sebagai kerjaannya kurang dihargai lah tadi, karena tadi sulit untuk bisa mendefinisikan konsep yang ada dan juga bagaimana pengukuran itu bisa mewakili fungsi ya, mewakili fungsi atau karakter seseorang ya. Gambar ini memperlihatkan bagaimana ya perkembangan keilmuan. Tadi kita sudah bahas ya, mulai dari zaman Plato ya, zaman Aristoteles, Hippocrates ya. Lanjut lagi ke zaman pencerahan ya. Ya, tadi dikaitkan dengan perkembangan materialism ya, pandangan materialism. Kemudian tahap berikutnya adalah di sini ada psikologi, maksudnya di sini adalah perkembangan keilmuan psikologi. Awal munculnya psikologi karena ada tokoh-tokoh yang mulai mempelajari perilaku di situ ya dengan metode eksperimen. Ya, tokohnya yang terkenal itu Wundt ya, 1897. Dan terakhir ini kita bicara mengenai perkembangan cikal atau awal dari perkembangan biopsikologi ya, tokohnya Hebb dengan bukunya yang menyatakan bahwa perilaku dan sistem saraf itu terhubung ya, terkait sehingga bisa menjelaskan bagaimana terjadinya perilaku ya. Nah, kita masuk ke bagian penjelasan biologis tentang perilaku. Jadi, ilmu biologi bisa menjelaskan perilaku itu dalam keempat term ya. Pertama itu secara fisiologis, kemudian ontogenetik, yang ketiga evolutionary, dan yang keempat fungsional. Ya, kita lihat satu persatu. Ya, ini ada pembahasan mengenai sudut pandang fisiologis, ontogenetik ya. Kalau fisiologis intinya kita memahami aksi, atau tadi kan sudah didefinisikan bahwa perilaku di level biologi itu sangat sederhana ya, aksi terkait adanya respon atau stimulus ya. Nah, aksi yang terjadi dalam hal ini aktivitas otak itu kita lihat berdasarkan adanya reaksi kimia ya, reaksi kimia yang memungkinkan hormon mempengaruhi aktivitas otak. Jadi ada reaksi kimia, dilepaskan neurotransmitter atau hormon, ya akhirnya mempengaruhi aktivitas otak. Aktivitas otak ini bekerja, ya memberikan instruksi, misalnya dalam hal ini dikaitkan dengan kontraksi otak. Itu, ya jadi itu sudut pandang fisiologis. Kemudian ada ontogenetik. Ontogenetik intinya adalah kita ingin memahami perilaku ya. Seperti apa sih proses berkembangnya? Bagaimana cara berkembangnya? Nah, ini bisa kita amati dari pengaruh gen, pengaruh nutrisi, pengalaman, dan interaksinya. Berbagai faktor tadi. Contoh sederhana, misalnya kita ingin menjelaskan bagaimana perilaku anak laki-laki ya dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki secara genetik pasti berbeda ya. Kromosomnya XY, sedangkan anak perempuan itu XX ya. Itu kromosom itu kan udah bicara genetiknya. Kemudian anak ini berkembang
di lingkungan keluarga tertentu ada ayah, ada ibu, di mana mereka akan memberikan pengaruh, berarti ada pengalaman. Kemudian mereka juga memberikan nutrisi ya pada anaknya, itu juga pengaruh ya, berkembang ya, otaknya berkembang maksimal atau tidak ya. Kemudian interaksi dari berbagai faktor, bagaimana faktor pendidikan, bagaimana faktor budaya bekerja ya. Jadi ini kalau kita amati dari aspek ontogenetik. Kalau dari aspek evolutionary ya, artinya kita ingin memahami perilaku itu berdasarkan proses evolusi ya. Proses evolusi itu bukan suatu proses yang sebentar, itu proses yang panjang, bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan tahun ya. Nah, proses evolusi yang panjang ini ya, kita kaitkan dengan perilaku yang ada pada suatu spesies. Ternyata kalau dari aspek evolusinya, itu struktur atau perilaku itu ya bisa dijelaskan ya, bahwa sesungguhnya ancestor atau nenek moyang dari spesies ini memiliki perilaku yang mendasari terkait dengan perilaku yang ada sekarang. Ya, contohnya misalnya ketika orang mengalami ketakutan. Anda bayangkan Anda ketakutan ketika melewati jalan gelap nih. Takut ya. Apa yang terjadi? Itu terjadi bulu-bulu di kulit kita. Ya, rambut sebenarnya ya. Itu berdiri ya. Nah, ternyata ini juga teramati pada spesies yang lebih awal gitu ya. Nenek moyang kita juga demikian, yaitu kalau kita bicara evolusi, bahwa spesies yang terdekat itu bisa menjelaskan perilaku itu. Ya, itu juga ternyata ada pada hewan juga demikian. Ya, jadi penegakan bulu tadi ya, kalau kondisi ya dalam keadaan takut. Nah, berikutnya itu fungsional. Ini adalah penjelasan yang berbicara mengenai mengapa suatu struktur atau perilaku itu berevolusi. Mengapa suatu struktur berevolusi? Kalau yang ini kan kita rekonstruksi ulang. Oh, kalau diamati nih tahapannya ada nenek moyang yang mempengaruhi. Ya. Sedangkan kalau yang fungsi itu bicara mengenai mengapanya. Ya. Jadi kita hidup di suatu komunitas. Kalau bicara hewan kita bisa juga amati komunitas berbeda. Ya. Ada populasi besar, ada yang populasi kecil. Populasi kecil itu kemungkinan terjadinya ada yang namanya genetic drift, yaitu penyimpangan gen. Bisa terjadi, ya. Itu tersebar secara aksidental, tidak terstruktur, ya, random lah istilahnya. Jadi memang kemungkinannya presentasinya kecil. Satu sisi demikian, tapi kalau populasi besar terjadinya penyimpangan genetik itu cukup kuat ya. Namun bisa terjadi pada aspek-aspek perilaku yang memang sebenarnya tidak memberikan manfaat gitu ya. Tidak secara signifikan memberikan manfaat pada spesies berikutnya gitu ya. Baik. Jadi dari beberapa pendekatan ya biologi dalam memahami perilaku atau struktur ya tadi istilahnya, baik secara fisiologis, secara ontogenetik, evolusi ya dan fungsi, diharapkan kita benar-benar bisa memahami bagaimana otak dan sistem saraf ya berpengaruh terkait dengan perilaku gitu ya. Jadi intinya adalah ahli biopsikologi ini mempelajari aktivitas otak kita dalam menentukan apa yang kita terima, rasakan, pikirkan, katakan, dan lakukan. Ada istilah ultimate challenge for the human brain ya. Karena apa? Karena sistem saraf itu sendiri kan sangat kompleks. Nah, karena kompleks dan saking banyak sekali sel yang membangun atau neuron yang membangun sistem saraf, maka kita bertanya, apakah otak kita juga memiliki kapasitas untuk memahami sesuatu yang kompleks ya, seperti halnya otak kita sendiri ya. Itu
seolah-olah pertanyaan retoris bagi kita, ya, bagi para ilmuwan gitu ya. Sesungguhnya kalau otak kita kompleks, sebenarnya punya kapasitas yang tidak terbatas, ya. Diharapkan kita juga memanfaatkan otak kita, ya, untuk bisa memahami perilaku, ya, perilaku manusia dalam hal ini. Kemudian untuk biopsikologi sendiri, agar ilmu ini berkembang, maka pendekatan yang digunakan itu dikenal dengan istilah eklektik, ya. Pendekatan yang memanfaatkan berbagai bidang, ya, dalam mendeskripsikan, memahami, dan memprediksi perilaku lebih baik, ya. Dengan pendekatan integral eklektik tadi yang melibatkan berbagai bidang tadi, itu akan memudahkan biopsikologi untuk bisa berkembang cepat, ya, sebagai ilmu yang sebenarnya merupakan bagian dari keilmuan neuroscience, ya. Neuroscience sendiri adalah studi tentang sistem saraf yang melibatkan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Ya, sama ya. Biopsikologi juga demikian. Ya, sehingga kalau bicara mengenai neuroscience, kita akan menemukan ada istilah bidang studi, ada neuroanatomi, neuropatologi, neurokimia, dan sebagainya, termasuk biopsikologi, ya. Jadi biopsikologi mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut untuk mempelajari sistem saraf. Ini kita bisa lihat bagaimana kaitan biopsikologi dengan bidang-bidang yang lain, ya. Karena tadi disebutkan bahwa biopsikologi adalah bagian dari keilmuan neuroscience, ya, yang tentunya juga akan melibatkan berbagai bidang keilmuan yang lain. Ya, ada neuroanatomi, ada neurofisiologi, ada neurofarmakologi, neurokimia, neuroendokrin, neuropatologi, banyak sekali, ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat para ilmuwan biopsikologi mengembangkan risetnya. Di sini kita lihat ada 3 dimensi nih. Pertama terkait dengan subjek penelitiannya sendiri, ya, itu akan bisa melibatkan manusia dan non-human, ya, artinya hewan. Kemudian kita juga bisa lihat dari sisi apakah metode yang dilakukan itu secara eksperimen atau non-eksperimen. Yang ketiga, kita juga bisa amati apakah penelitian yang dilakukan itu diterapkan, ya, untuk tujuan bisa diterapkan, atau riset yang dilakukan adalah riset murni, yang artinya dalam skala laboratorium, ya, baru dalam upaya mengembangkan, ya, hipotesis tadi, ya, ingin dibuktikan, selanjutnya nanti ketika benar baru dilanjut ke tujuan riset yang mengarah kepada aplikasi. Sini kita bisa lihat kelebihan subjek human atau manusia dan non-human sebagai subjek penelitian. Kita lihat satu persatu. Manusia, ya, manusia sebagai subjek penelitian. Di sini berbeda ya dengan hewan. Tentunya manusia bisa menerima instruksi, paham dia, mudah menerima instruksi. Kemudian juga manusia mampu mengekspresikan pengalaman subjektif, ya, artinya kita punya kemampuan lebih kaya gitu ya. Ketika kita mengekspresikan pendapat kita bisa sertakan dengan ada muatan emosika, ya, atau tidak, ya, itu lebih kaya intinya. Kemudian lebih murah dalam hal pembiayaan dan atau pemeliharaan. Ya, di sini kenapa? Karena manusia bisa diarahkan, ya, subjek penelitian kita bisa diarahkan sehingga untuk beberapa aktivitas tertentu kita tidak perlu menambahkan komponen karena manusia bisa melakukan sendiri, ya. Kalau kita kaitkan dengan penelitian. Sedangkan kalau hewan, kenapa hewan ini bermanfaat? Ya, dimanfaatkan dalam penelitian. Pertama, otak dan perilakunya lebih sederhana, ya. Biasanya hewan dilakukan pada riset-riset awal, ya, riset murni. Untuk tujuan yang nanti akhirnya bisa diaplikasikan pada manusia,
itu dilakukan pada hewan dulu. Contoh sederhana, ketika orang ingin menguji suatu obat ya yang bisa digunakan untuk mengobati suatu penyakit ya. Suatu penyakit yang seperti apa? Mungkin suatu penyakit yang dikaitkan dengan penyakit yang cukup berat. Itu kita uji dulu pada hewan. Itu panjang prosesnya. Jadi di sini kita perlu gunakan hewan yang tentunya nanti memiliki karakteristik yang ada kaitannya dengan fungsi pada manusia ya. Karena kalau kita menggunakan hewan yang nanti tidak bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan pada manusia, ya sia-sia aja ya. Nah, ini biasanya pada hewan mamalia gitu ya. Otak dan perilaku lebih sederhana tapi bisa nanti digunakan menjadi dasar untuk bisa diterapkan pada manusia misalnya ya. Kedua, hewan itu insight dari research comparative approach, artinya adalah studi proses biologi dengan membandingkan perilaku antar spesies. Kita bisa melakukan studi komparatif ya kalau kita menggunakan subjek pada hewan. Ya. Ini ada beberapa alasan ya menggunakan subjek penelitian non-human. Non-human artinya hewan ya, ada aspek mekanisme, keingintahuan, dan legalitas ya. Secara mekanisme kita bisa gunakan hewan sederhana untuk bisa memahami perilaku manusia ya. Jadi cukup dengan hewan sederhana, dalam hal ini biasanya itu adalah hewan-hewan mamalia ya, pada mencit atau tikus ya. Cukup dengan menggunakan tikus, mencit, kita bisa menjadi dasar memahami perilaku manusia. Yang kedua, keingintahuan ya, jelas seorang peneliti memiliki dasar keingintahuan yang tinggi tentunya terhadap apapun ya, terkait subjek apa yang ingin diteliti. Jadi ini ketika ingin melakukan satu penelitian, maka tentu pilihannya lebih ke subjek penelitian non-human ya, tidak pada manusia. Karena apa? Kemungkinan untuk meredusir ya aspek yang membahayakan ya, harm ya pada manusia itu setidaknya diredusir ya, diturunkan. Kemudian yang ketiga, legalitas. Legalitas ini dikaitkan dengan etika ya. Bukan berarti kita menggunakan subjek non-human tidak ada etikanya. Ada etikanya, banyak ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan sebagai peneliti. Namun setidaknya kalau kita memilih subjek penelitian kita itu adalah hewan, maka ini adalah upaya untuk mencegah untuk melakukan riset yang menggunakan manusia. Nah, ini kita lanjut terkait dengan divisi ya. Divisi itu bidang ya, bidang yang ada di bawah naungan biopsikologi. Ada 6. Pertama terkait dengan physiological psychology, yang kedua psikofarmakologi, yang ketiga neuropsikologi, keempat psikofisiologi, dan yang berikutnya adalah cognitive neuroscience, dan terakhir adalah komparatif psikologi. Kita lihat satu persatu. Ini adalah divisi pertama ya, physiological psychology. Jadi kita tahu bahwa biopsikologi itu intinya adalah otak dan perilaku. Nah, ketika kita ingin memahami perilaku, salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah dengan memanipulasi langsung sistem saraf ya, sistem saraf dalam setting laboratorium. Kalau ada kata manipulasi, maka ini ada indikasi bahwa subjek penelitian yang kita gunakan itu adalah hewan ya. Karena jika kita menggunakan manusia sangat tidak etis ya, tidak sesuai dengan mana ada yang mau lah ya, istilahnya mau menjadi subjek penelitian dilukai atau diberikan stimulasi elektrik, bahkan misalnya ada perekaman dengan memasukkan alat ke tubuh, itu tidak mungkin. Jadi ini subjek penelitiannya adalah hewan, bisa hewan mencit atau tikus ya. Ini banyak sekali digunakan di dalam penelitian physiological psychology. Jadi fokus utamanya adalah pada riset murni. Intinya adalah peneliti benar-benar ya, karena keingintahuannya. Tentu bukan sampai ingin tahu saja, tentu ada track atau project lanjutan ketika dia telah melakukan riset murni. Nah, step berikutnya apa? Nah, ini
dilakukan, terutama untuk riset murni. Yang kedua adalah psikofarmakologi, ya, sama halnya dengan pendekatan sebelumnya. Tentu yang ditarget adalah otak, ya, sistem saraf di sini. Nah, tapi kita menggunakan untuk memanipulasi otak tadi, kita menggunakan obat, ya. Untuk apa? Tentu tadi kaitan otak dan perilaku untuk memahami perilaku, ya. Jadi fokus terhadap efek obat pada perilaku. Nah, ketika subjek penelitian itu diberikan obat, ya, nah kita tentu akan melihat ada perubahan-perubahan apa yang terjadi, ya, mulai dari perubahan dari aktivitas otak dan akhirnya kita berbicara mengenai konsep perilaku apa yang ingin dilihat. Ini bisa digunakan untuk riset murni dan juga riset aplikatif. Riset murni, ya, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui sejauh apa efek obat, ya. Mungkin ada temuan obat baru, ya mereka tentunya akan memberikannya kepada hewan dulu, ya, uji laboratorium dulu sampai akhirnya bertahap, ya, sampai obat itu aman dan akhirnya dilakukan uji klinis pada manusia. Nah, ini sampai pada riset-riset aplikatif, ya. Macam-macam di situ. Nah, kemudian juga penerapan psikofarmakologi bisa kita gunakan dikaitkan dengan therapeutic drug, ya, yang dikombinasikan dengan terapi psikologi. Ya, ada beberapa treatment yang mengcombine itu, ya. Misalkan terapi psikologinya adalah CBT kemudian plus obat antidepresi misalnya, ya. Mungkin ada level atau dosis tertentu yang ingin diuji cobakan pada pasien depresi. Itu bisa, ya. Nah, lanjut neuropsikologi. Neuropsikologi relatif lebih familiar, ya, bagi kita orang psikologi, ya. Ini fokus pada defisit perilaku yang terjadi pada otak manusia, secara khusus bagian korteks, ya. Jadi ini dilakukan pada orang-orang yang memang mengalami kerusakan otak, sudah terjadi by accident, ya, karena ada kecelakaan sehingga si individu mengalami cedera, ya, di bagian area tertentu di korteksnya. Nah, kemudian bagaimana cara riset yang dilakukan di neuropsikologi? Maka biasanya digunakan dengan metode studi kasus atau kuasi eksperimen. Studi kasus artinya subjek penelitian yang memang sudah mengalami tadi, ya, kecelakaan tadi, kita jadikan subjek penelitian. Kita teliti bagian mana dari korteks yang mengalami kerusakan. Area temporal kah, frontal kah? Nah, kemudian kita akan jadi tahu, ya, oh ternyata di bagian frontal nih yang mengalami kerusakan. Ya, maka kita perkirakan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi pada individu tersebut. Ini adalah contoh yang sangat fenomenal dan banyak digunakan di neuropsikologi, yaitu kasus Phineas Gage. Ya, ini adalah tokoh yang real, ya, terjadi di mana dia mengalami kecelakaan kerja, ya, di tambang batu bara, ya, sehingga ketika kecelakaan terjadi mengakibatkan ada baja yang melintas di bagian frontalnya. Anda bisa lihat ini gambarnya, ya. Agak serem, ya, tapi ya betul ini terjadi pada Phineas Gage. Setelah mengalami kecelakaan ini, ya, cedera otak ini, apa yang terjadi pada Phineas Gage? Terjadi disfungsi eksekutif, ya, fungsi executive function terganggu, ya. Ini fungsi penting, ya, di bagian frontal tubuh kita, prefrontal, karena fungsi eksekutif berperan dalam mengontrol, memplanning, ya, behavior kita, perilaku kita, ya, kita merencanakan itu lewat fungsi eksekutif. Nah, ketika bagian ini mengalami kerusakan, maka simptom yang muncul itu ternyata cukup banyak, ya. Terjadi kontrol perilaku itu rendah, impulsif, ya. Orangnya jadi ceroboh, ya, rendah inisiasi, ya, untuk bahasa, ya. Kemudian ada gangguan
memori, ya, fungsi motorik, ya banyak sekali yang terganggu di sini. Dari kasus ini kita belajar bahwa memang ya, jika ada area tertentu yang rusak, maka ada fungsi yang juga terganggu. Ya, ini banyak dijadikan kasus nih kalau kita bahas terkait dengan bidang neuropsikologi. Nah, bagaimana cara kita mengukur kemampuan individu tadi yang mengalami kerusakan tadi? Kita gunakan alat tes neuropsikologi, ya, ada beberapa macam tes neuropsikologi sehingga kita mengetahui fungsi eksekutifnya masih berjalan dengan baik atau tidak, ya, sejauh apa terganggu. Kemudian fungsi memori juga kita bisa lihat, ya. Jadi banyak ya tes-tes neuropsikologi ini, ya, terutama terkait dengan fungsi kognitif kita. Nah, selain studi kasus, ya sama ya, kuasi eksperimen itu relatif hampir sama sebenarnya, ya. Kuasi itu artinya sudah terjadi gitu. Ya, kuasi eksperimen. Sedangkan case study artinya sama dengan bahwa subjek sudah mengalami kejadian, ya, cedera gitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa orang, ya, 1 atau 2 orang subjek itu kemudian diteliti sesuai dengan apa yang ingin dikaji. Ya. Kemudian psikofisiologi, ya. Ini mirip dengan yang awal, ya. Physiological psychology. Nah, kalau yang ini dilakukan pada subjek manusia. Kalau subjek manusia tentu diminimalkan sekali, ya, efek kerusakan yang terjadi gitu ya. Jadi tetap fokusnya perilaku, ya, yang dimanipulasi itu adalah otak, ya. Namun yang dicek adalah fisiologisnya, ya, fisiologis dan hubungannya dengan perilaku. Jadi kita ingin merekam respon fisiologis dari subjek manusia. Karena subjek manusia, maka perekaman otak dilakukan secara non-invasif, artinya di permukaan kulit kepala, ya, tidak mencederakan atau memberikan dampak relatif minim sekali, ya, bahkan tidak ada gitu efek penggunaan alat-alat yang fungsinya tadi, ya, untuk merekam secara fisiologis. Alatnya apa saja? Nah, ini ada menggunakan EEG, elektroencephalograph. Kemudian juga bisa kita menggunakan EKG. EKG itu jantung, ya, tapi kalau otak berarti EEG. Nah, ada juga kita ingin bisa melihat sejauh apa ini muscle tension, ya, ketegangan otot, ya. Nah, ini pada mata, pada saat mata bergerak, ya, itu juga bisa, ya. Kemudian konduktivitas listrik pada kortek, ya, bisa, ya, secara umum kita bisa lihat dengan menggunakan perangkat-perangkat yang sifatnya invasif. Ya, kemudian kognitif neuroscience. Nah, bidang ini dibandingkan bidang yang lain relatif masih baru, ya, karena menggunakan perangkat-perangkat yang canggih gitu, ya. Nah, ini sama menggunakan subjek manusia, ya. Fokus pada basis neural proses kognitif. Jadi kita ingin melihat apa hubungan kaitan dengan otak, ya, dengan perilaku, dalam hal ini khususnya proses kognitif. Apa saja bisa, ya, proses belajar, memori, atensi, dan proses persepsi yang kompleks, ya. Nah, subjeknya jelas manusia, metode sifatnya non-invasif, alatnya yang digunakan adalah functional brain imaging technique, ya. Jadi teknik pencitraan, ya, kalau dari gambar, ini gambar subjek yang akan masuk ke kapsul dari fMRI, ya. Nah, di dalam itu nanti akan dilihat tuh seperti apa, ya, aktivitas otaknya, terutama terkait dengan apa yang ingin diteliti. Misalkan ingin diteliti terkait dengan proses memori gitu, ya, proses belajar. Kita akan bisa melihat dari monitor bagian mana dari otak kita yang aktif gitu, ya. Jadi kita bisa amati langsung, ya, dari hasil pengukuran atau pencitraan ini, ya. Nah, penelitian ini biasanya melibatkan peneliti-peneliti dari berbagai latar belakang, ya. Bisa berkaitan, ya, kalau biopsikologi jelas ada psikolognya, ada ahli, ya, orang di bidang psikologi. Kalau ingin yang dipahami itu terkait dengan bahasa, maka bicara
ahli yang terlibat adalah linguistik, kemudian ilmu komputer misalnya ya. Pasti banyak bidang yang terlibat, karena Anda bisa bayangkan seorang yang mendalami psikologi, tentu dia tidak pakar atau ahli di bagian misalnya nih perangkat alat nih yang digunakan, bagaimana menganalisanya juga terbatas. Kalaupun belajar pasti tidak expert dibandingkan orang-orang yang memang sudah lama ya menggunakan perangkat fMRI, kemudian juga nanti bagaimana pengolahan datanya. Jadi memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Kemudian yang terakhir adalah comparative psychology ya. Jadi ini tetap kita yang dituju adalah ingin memahami perilaku, tapi gimana kita ingin membandingkan antar spesies ya. Bicara komparatif itu dikaitkan dengan evolusi ya, studi tentang evolusi dan faktor genetik pada perilaku ya. Kita akan mengamati berbagai spesies ya, yang tentu saja nanti kita mendapatkan pengetahuan terkait dengan perilaku tertentu yang ingin diuji ya. Nah, di sini melibatkan pendekatan komparatif dan fungsional. Jadi kan cara kita memahami perilaku dari menggunakan frame biologi ada fungsional ya. Nah, di sini bagian ini yang memanfaatkan itu ya. Jadi riset bisa dilakukan di setting laboratorium ya. Artinya apa? Jadi dimanipulasi ya di laboratorium, misalnya spesies atau subjek penelitian kita berikan stimulus tertentu ya, kita bandingkan ya dengan spesies yang lain ya. Misalkan ini kita bicara perilaku terkait dengan emosi, kita melibatkan siapa ini? Simpanse misalnya. Terus kita coba bandingkan dengan spesies yang jauh lebih rendah secara ini ya, level ya, tingkatannya. Apakah kita akan membandingkan dengan hewan mencit sendiri gitu ya, yang masih sekelompok mamalia? Kalau ini simpanse udah masuk primata kan, lebih jauh lebih tinggi gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan studi ini di alam ya, di natural ya, namanya etologi. Jadi kita amati, observasi ya, menggunakan perangkat ya, mereka secara alami kita amati seperti apa perilaku mereka ya. Ini komparatif psikologi. Oke, kita masuk ke bagian akhir ini ya. Jadi setiap bidang tentunya bidang keilmuan itu ketika didalami tentu juga ada peluang untuk mengembangkan karir ya. Jika seseorang ingin mendalami bidang biopsikologi, ada berbagai alternatif atau pilihan yang bisa dipilih. Apakah yang bersangkutan akan fokus sebagai researcher atau peneliti, atau yang bersangkutan menerapkan ya pemahaman atau pengetahuan biopsikologinya itu di lapangan ya. Jadi sifatnya sebagai praktisi ya. Jadi kita bisa lihat nih, sebagai praktisi seorang psikolog klinis atau psikolog yang bisa memberikan expert dalam konseling juga akan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang dia pahami terkait dengan fungsi-fungsi di otak ya, proses kerja otak, fungsi otak seperti apa itu tentunya akan bermanfaat ya ketika dia menghadapi klien yang datang gitu ya. Nah, di luar itu yang cukup banyak sebenarnya lebih fokus pada riset ya, penelitian. Bisa dikhususkan pada sebagai seorang biopsikologis ya, yang ingin mendalami ya, dia bisa menjadi seorang neuroscientist ya, behavior neuroscientist, cognitive neuroscientist, neuropsychologist. Nah, yang paling dekat memang neuropsychologist ya. Kita bisa melakukan tes perilaku untuk menentukan kemampuan dan disabilitas ya, ketidakmampuan seseorang yang mengalami kerusakan otak dan perubahan kondisinya sepanjang waktu ya. Nah, yang lain bisa juga gitu ya, behavior neuroscientist atau kognitif ya. Kalau kognitif tadi tuh ya, menggunakan perangkat-perangkat yang levelnya cukup ya jelas canggih ya, menggunakan fMRI ya untuk menganalisa, mengeksplorasi proses berpikir dan problem solving.
Sedangkan kalau behavior neuroscientist ya menyelidiki bagaimana fungsi otak dan organ lain yang mempengaruhi perilaku, ya, behavior, perilaku yang, ya. Dan yang murni neuroscientist ya mempelajari anatomi, biokimia, atau fisiologi dari sistem saraf. Biasanya memang bidang-bidang ini itu didalami oleh orang-orang yang memang dari awal dia sudah mendalami mengenai terkait dengan sistem saraf. Apakah dia di jalur sebagai seorang dokter ya, atau seorang yang ilmu ya neuro behavior itu bisa ya. Jadi ada bidang-bidang yang memang saat ini berkembang ya terkait dengan neuroscience ini. Oke. Ya, berarti sudah ya, berarti materi sudah tuntas ya. Saya akhiri sesi pengantar biopsikologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menghantarkan Anda untuk bisa memahami topik-topik atau materi selanjutnya. Terima kasih.